Saat Yesus mati, para murid sangat kecewa. Mereka merasakan kehilangan, tak tahu arah, patah semangat, dan lupa akan janji Yesus atas mereka. Seperti yang banyak kita alami saat ini, kekecewaan, sakit hati, dan patah semangat. Namun saat Yesus bangkit, Yesus kalahkan maut dan menampakkan diri menghadap murid-muridnya. Semua sungguh tidak mempercayainya. Namun Yesus memastikan mereka, dan mereka sangat bersukacita dan ingat akan janji Yesus. Kemenangan atas maut telah Allah nyatakan. Mari bersama penuh sukacita merayakan kebangkitan Yesus. Salam sukacita untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Saya berharap bahwa kita semua walaupun kita beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Tidak mengurangi puji-pujian kita untuk kita bawa dengan penuh semangat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan Yesus bangkit menandakan kuasanya mengalahkan maut. Bersama-sama kita mengatakan kepada Tuhan, aku mau berjalan dengan juru selamat. Di lembah berbunga, berair sejuk, tetap ikut Tuhan Yesus. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri kota. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Aku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing oleh Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat, hatiku teguh. Bersama juru selamat, hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya, dan menuju rumah Allah yang kekal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Dia kemana juga ku mengikutnya. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Shalom, jemaat kekasih Tuhan, terutama jemaat-jemaat rumah tangga masing-masing. Sebagai pelayan Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bergembira di hari yang sangat mulia, yaitulah
kemenangan Kristus atas maut. Saya sangat mengerti bahwa setiap kita hanya berpikir punya satu mata yang disebut dengan mata jasmani. Ketika jasmani kita melihat kemenangan, maka tubuh ini bersorak-sorai. Jangan lupa kita semua punya yang namanya mata rohani. Mata rohani itu yang melihat, sanggup melihat karya Kristus yang memberi kemenangan atas jiwa roh kita. Walaupun jasmani kita tidak bersorak-sorai, berlompat-lompat, tetapi roh kita bergembira karena mata roh kita melihat karya kemenangan Kristus untuk kita dan karena kita. Bersama-sama saya menyambut Bapak Ibu Jemaat, berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah sukacita kita di hari Paskah ini. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah, sumber kasih dan kekuatan kami, yang kami sapa sebagai Allah yang perkasa dan maha kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus. Sebab kesukaan yang besar hari ini, kami mengerti bahwa kemenangan yang Kau nyatakan di Bukit Kalvari adalah untuk kami, supaya kami semua anak-anak ketebusan-Mu menikmati anugerah yang terbesar yang Kau sediakan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama jemaat Tuhan mulai ibadah sukacita hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari bersama orang percaya, nyatakan iman kita bersama-sama dengan penuh penghayatan. Mari bersama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama terus bergembira karena Kristus sudah menyatakan kepada kita, Dia menang dari maut. Dan kemenangan itu adalah bagi kita, anak-anak yang percaya. Sekarang kita mendengar firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, yang menyegarkan jiwa roh kita. Mari persiapkan hati kita, dan firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, Vikaris Willem Tuan Kota. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kebenaran. Suara Yesus ku dengar, hai mari
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini biar suara-Mu saja yang kami dengar. Di tengah-tengah banyak suara Tuhan di sekitar kami. Di tengah-tengah suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang membuat kami khawatir, biar hanya suara-Mu yang pagi hari ini kami dengar Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami hanya kepadamu ya Tuhan, karena kami perlu Engkau. Kami butuh suara-Mu menenangkan hidup kami. Kami butuh suara-Mu menguatkan jiwa kami. Kami butuh suara-Mu Tuhan, untuk kami bisa berpijak, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajar kami pagi hari ini, didik kami pagi hari ini, kuatkan setiap kami pagi hari ini ya Tuhan, supaya pulang dari tempat ini nanti, selesai dari ibadah ini ya Tuhan, kami memiliki kekuatan yang baru, kami memiliki janji yang baru dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan dan menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Memasuki ibadah Paskah ini, ibadah Paskah ini saya mengajak kita untuk membaca satu firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai 11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Saudara, tidak ada yang pernah menyangka bahwa ketika kita memasuki tahun 2020, tiba-tiba segala sesuatunya berubah. Hanya gara-gara sebuah virus, dari bulan Januari dunia bergolak, dunia berubah, dunia terjadi goncangan di mana-mana. Dan bahkan semenjak mulai Februari, mungkin sekitar akhir Februari memasuki awal Maret, di Indonesia sendiri kita penuh dengan kekhawatiran akibat dari virus tersebut. Gak ada yang pernah menyangka hal-hal terjadi seperti itu. Gak ada yang pernah menyangka tiba-tiba semuanya berubah. Gak ada yang menyangka tiba-tiba segala sesuatunya berubah, bergoncang segala sesuatunya. Relasi kita, ibadah kita, cara kita bekerja, semuanya berubah. Nah, guncangan-guncangan ini saudara, sadari atau tidak, terima atau tidak, kadang-kadang membuat kita menjadi stres. Kita jadi panik, kita hilang pengharapan, kita kecewa, bahkan kita mungkin marah dengan situasi-situasi yang ada. Saudara, situasi yang dihadapi oleh kita hari-hari ini sedikit banyak mirip dengan apa yang dialami 2000 tahun lalu oleh murid-murid Tuhan Yesus. Peristiwa penyalipan yang gak pernah diduga, yang gak pernah dinyangka, walaupun Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, mempersiapkan mereka berulang-ulang kali, tapi tetap peristiwa itu mengguncangkan murid-muridnya mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Yesus pada waktu itu melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, membuat orang buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, bahkan menghardik badai, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, tetapi tiba-tiba dia mati sebagai seorang pesakitan, mati di kayu salib. Saudara, salib merupakan lambang kehinaan. Hukuman yang paling hina yang pada waktu itu yang bisa diberikan kepada orang pesakitan, waktu itu adalah penyaliban. Jadi saudara, bisa dibayangkan waktu itu bagaimana murid-muridnya yang waktu itu menghormati, sangat mengagumi, mengharap-harapkan Yesus sebagai seorang pembebas, tiba-tiba harus melihat orang yang dikagumi oleh mereka itu mati di kayu salib. Ya, jadi kita ngelihat bagaimana pergumulannya murid-murid itu, dan Alkitab merekam dengan jelas bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ini terguncang. Mereka lari. Kalau dibilang murid-muridnya, satu-satunya murid yang hadir pada saat penyalipan hanya satu, yaitu Yohanes doang, muridnya yang paling muda. Yang lainnya entah kemana. Mereka semua bersembunyi, mereka ketakutan, mereka dalam kondisi yang stres, mereka yang panik, mereka yang kecewa. Dan beberapa orang-orang melihat penyalipan Yesus itu, mereka berdiri agak jauh. Ya, kenapa? Karena kehinaan yang luar biasa, dan mereka merasa bahwa sorotan dunia pada waktu itu, sorotan orang-orang pada waktu itu adalah menuju kepada murid-muridnya. Setelah kematian Yesus bahkan ketika isu kebangkitan Yesus mulai merebak, murid-murid nggak langsung percaya. Murid-murid bahkan mulai
beberapa mulai meninggalkan Yesus, ada yang berjalan menuju Emmaus, ada yang kembali ke pekerjaannya yang serupa. Mereka meninggalkan apa yang sudah Tuhan Yesus janjikan kepada mereka. Mereka lupa dengan semua tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Mengapa? Karena kecewa. Mengapa? Karena mereka hilang pengharapan, karena mereka putus asa ketika seolah-olah segala sesuatu sudah berakhir, dan mereka merasa bahwa ini tidak ada apa yang mereka ikuti selama ini itu sudah berakhir segala sesuatunya. Saudara, ketika situasi seperti itu, ketika kekecewaan, ketika sakit hati, ketika putus harap, saudara, Tuhan gak tinggal diam. Ketika hal itu terjadi, Tuhan datang menyapa hidup mereka. Tuhan datang kemudian masuk, kemudian mengintervensi kehidupan mereka, dan perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupan mereka, dan bahkan mereka menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih tangguh, orang yang lebih powerful daripada sebelumnya. Sehingga akhirnya mereka tercatat dalam sejarah gereja, mereka tercatat dalam sebagai orang-orang yang luar biasa. Saudara, tema khotbah pagi ini saya beri nama Stronger. Lebih kuat, lebih mampu, lebih berenergi, lebih powerful dari sebelumnya. Bahkan ketika di tengah-tengah situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, mereka menjadi stronger, mereka menjadi lebih kuat, mereka menjadi lebih bertenaga. Saudara, kenapa bisa begitu? Coba kita lihat beberapa contoh-contoh yang ada dalam Alkitab. Saudara, kalau kita bicara kebangkitan Yesus, ada beberapa tokoh-tokoh yang rasanya selalu disebutkan bahkan dari sekolah minggu. Saudara kenal dengan namanya Thomas? Saudara tahu Thomas ini siapa? Saudara kalau ingat Thomas pasti ingat dengan tangan Yesus yang berlobang, perutnya yang juga berlobang, dan dia mencucukkan tangannya di sana. Salah satu kata Thomas yang terkenal adalah, sebelum aku mencucukkan tanganku di tangan yang berlubang itu, aku tidak akan percaya. Saudara, bagaimana Thomas itu yang ragu, bagaimana Thomas yang gak percaya akan kebangkitan Yesus, padahal sepanjang 3 tahun dia mengikuti Yesus kemana-mana, dia melihat mujizat yang terjadi, tapi tetap dia menjadi orang yang ragu, dia menjadi orang yang takut, dia menjadi orang yang tidak percaya. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menyentuh hidupnya. Yesus mengatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Semenjak malam itu ketika Yesus datang kepadanya, hidupnya berubah. Saudara, ending dari hidupnya Thomas ini luar biasa, karena kemudian dia menjadi seorang misionaris dan dia membangun gereja, salah satunya yang dia bangun di daerah India. Dia mati menjadi seorang martir. Dia mati dipanah ketika sedang berdoa. Thomas, yang tadinya penakut, yang tadinya nggak percaya, menjadi seorang yang luar biasa, bahkan menyerahkan hidupnya, mati dipanah pada saat dia sedang berdoa. Thomas. Bagaimana dengan Maria Magdalena? Mungkin kita ada yang tahu namanya. Dia hadir juga pada saat kematian Yesus. Tapi yang terkenal dari dia adalah ketika dia menyapa. Dia pagi-pagi datang ke kuburnya Yesus, dia berusaha memberikan rempah-rempah ke kuburnya Yesus, dan dia kaget karena kubur itu kosong. Saudara, Maria Magdalena ini juga kalau kita kenal di cerita sebelum penyalipan, kita kenal ceritanya Maria Magdalena ini adalah dia seorang yang mengurapi kepalanya Yesus. Saudara, sejarah mencatat bahwa wanita ini bukan wanita yang tanda kutip baik-baik. Dia bukan seorang wanita yang memiliki masa lalu yang baik. Tapi saudara, ketika masa lalunya dia yang kelam, masa lalu dia yang mungkin tidak sebaik yang kita bayangkan, dan hari itu dia bertemu dengan Yesus. Hari itu Yesus menerima dia. Semenjak itu hidupnya dia berubah. Hidupnya dia berubah, dia yang menjadi bukan orang yang sama lagi. Masa lalunya dia tinggalkan semua dan dia menuju kepada masa depan yang baru, dan dia mati sebagai seorang misionaris di Prancis. Maria Magdalena. Saudara mungkin kenal dengan namanya Simon Kirene? Orang yang membawa salibnya Yesus di pertengah jalan, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ditarik untuk membawakan salibnya Tuhan Yesus. Kita juga nggak pernah tahu siapa dia ini, seolah-olah kayak orang yang jatuh dari langit, datang begitu saja, tapi kemudian dia membawa salibnya Yesus, dia memikul salibnya Yesus. Alkitab tidak banyak mencatat tentang dia, tapi ada 2 orang nama yang saya sebut di Alkitab, itu tercatat sebagai di dalam Markus 15 ayat 21, yaitu dikatakan ada 2 orang namanya Rufus dan Alexander. Rufus dan Alexander ini apa hebatnya? Saudara, kalau kita lihat Rufus dan Alexander ini punya seorang bapak, namanya adalah Simon dari Kirene. Dan Rufus mengikuti perjalanan Paulus, dan dia bahkan dikenal sebagai salah seorang yang luar biasa melayaninya.
Kenapa bisa begitu? Karena Rufus melihat apa yang Simon Kirene lakukan. Perjumpaan dengan Yesus bahkan ketika melihat membantu Yesus disalib sekalipun itu mengubahkan hidupnya Simon Petrus sehingga ketika dia punya anak dia menanamkan iman-iman kekristenan kepada anak-anaknya. Dan Rufus menjadi salah seorang tokoh-tokoh gereja. Saudara kenal dengan Kleopas? Kleopas atau Kleopas. Saudara kalau saudara baca di dalam kitab Lukas itu ada 2 orang dari perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Saudara, Kleopas atau Kleopas ini mereka berdua ini yang meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus bukanlah murid-murid utama, mereka murid-murid yang di luar dari ke-12 murid ini. Dalam perjalanan mereka cerita banyak dan Yesus datang, mereka nggak sadari, mereka ngomong-ngomong, Yesus mengajar mereka sampai ke rumah, begitu Yesus memecah-mecah roti, baru mereka sadar bahwa dialah Yesus yang berjalan-jalan dengan mereka. Ada kata-katanya yang mengatakan, bukankah hati kami berkobar-kobar, hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan orang tersebut. Dan mereka baru menyadari bahwa orang yang mereka ajak bicara itu adalah Yesus. Saudara, Kleopas setelah bertemu dengan Yesus, dia segera balik dari perjalanannya dari Emmaus, dia segera balik ke Yerusalem. Dan dia tercatat sebagai Bapak Gereja. Saudara, kalau saya sebut nama ini saudara semua pasti tahu, yaitu Petrus. Orang yang ngikuti Yesus, orang yang begitu luar biasa, berapi-api, bahkan dia bilang semua orang boleh meninggalkan engkau Tuhan, tapi aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dan Yesus katakan sebelum ayam berkokok 3 kali hari ini juga engkau akan menyangkal aku. Dan itu yang Petrus lakukan, dia menangis, dia sedih, dia tidak berani bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus bertemu dengan dia, Yesus menerima dia. Bahkan Yesus mengatakan, engkau mengasihi aku Petrus. Dan begitu Petrus menyadari hal itu semua, dia kembali sama Yesus, Petrus berubah. Dia menjadi seorang paus yang pertama, pemimpin gereja Kristen yang pertama, dan dia mati dengan kondisi disalib terbalik. Ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Orang-orang yang pernah putus asa, pernah kecewa, pernah tahu bagaimana rasanya dia meninggalkan orang yang mereka kagumi. Tapi kemudian hidupnya mereka berubah ketika Tuhan melakukan intervensi dalam kehidupannya mereka. Saudara, pagi hari ini saya ingin ingin bicara bahwa bagaimana semangat dari orang-orang ini, bagaimana roh dari orang-orang ini itu dipulihkan kembali setelah mereka bertemu dengan Tuhan. Saudara, ketika bertemu dengan kebangkitan Yesus, hidup mereka berubah, nggak ada yang sama lagi. Tadi saya sudah katakan bagaimana Thomas, bagaimana Maria Magdalena, bagaimana Kleopas, bagaimana Simon Kirene, bagaimana Petrus. Ketika mereka bertemu dengan kebangkitan Yesus, hidup mereka berubah. Hidup mereka tidak sama lagi. Bahkan kalau kita mau narik garis, kita melihat bagaimana hidup mereka itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, stronger than before. Ini saudara yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Mereka orang-orang yang tidak takut berhadapan dengan bahaya, tidak takut berhadapan dengan penderitaan, tidak takut berhadapan dengan kesukaran dan kesakitan. Mengapa? Karena apa yang menantikan mereka jauh lebih indah, yaitu janji Tuhan dan anugerah Tuhan. Mereka gak peduli dengan hal itu semua. Mereka rela kehilangan segalanya. Rela kehilangan hartanya, posisinya, kenyamanannya, bahkan dirinya sendiri atau hidupnya karena sesuatu yang menanti mereka itu lebih berharga, bahkan lebih hebat, lebih indah daripada hidup mereka sebelumnya. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca dari kitab Korintus. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. 2 Korintus 4 pasalnya yang ke-8 sampai ke-10. Paulus bilang begini. 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayatnya ke-8 sampai 10, Paulus bilang begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, aneh bukan?
Bagaimana mungkin orang yang mengalami kesesakan, bagaimana mungkin orang mengalami penderitaan, bagaimana mungkin orang mengalami kesulitan demi kesulitan bisa berbicara seperti Paulus ini dikatakan bahwa kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Karena saudara, mereka menemukan pertolongan di tengah-tengah kesesakan yang mereka alami. Saudara, Tuhan itu bisa melakukan berbagai macam cara untuk menolong kita di tengah-tengah hal yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti dan tidak sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara percaya itu? Saudara amini hal itu? Bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu, dia bisa menerobos hal-hal yang tidak mungkin dalam hidupnya kita. Dia bisa mengatakan, diam, berhentilah, dan badai itu berhenti. Dia bisa mengatakan, bangkit dan berjalanlah, maka si lumpuh itu bisa berjalan. Saudara yakin nggak bahwa Yesus bisa mengintervensi kehidupan kita, dan kalau dia sudah mengintervensi kehidupan kita akan berubah, dan kalau kita menyadari betul-betul pertolongan Tuhan, maka kehidupan kita akan stronger dari sebelumnya. Amin saudara. Saudara, perjumpaan dengan Kristus itu mengubah segalanya. Karena itu makanya tidak heran kalau tadi dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa aku malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada segalanya. Saya membayangkan kenapa ya, kok Paulus bisa ngomong seperti ini. Saya menemukan jawabannya ada 4. Saudara, di dalam Yesus itu ada penerimaan. Amin. Di dalam Yesus ada penerimaan. Saudara, Yesus menerima Maria, orang yang memiliki sejarah masa lalu yang kelam. Yesus menerima Thomas, orang yang tidak mempercayai kebangkitannya. Yesus menerima Petrus yang mengkhianati dia. Dan Yesus pun menerima Paulus yang menyiksa dia. Semua diterima oleh Yesus. Semua diterima oleh Yesus dan diberikan, dan dia kemudian mengintervensi, memulihkan hidupnya, mengampuni mereka sehingga kehidupan mereka stronger than ever, stronger than before. Saudara, di dalam Yesus ada penerimaan. Saudara nggak usah takut hari-hari ini kalau engkau merasa engkau orang paling berdosa, atau engkau merasa orang yang paling gagal, orang yang penuh dengan sakit hati kepahitan, datang sama Yesus hari ini. Dia menerima engkau. Tidak ada niatan Yesus untuk menghakimi kita semua. Dia yang diinginkan oleh Yesus menerima kita, memulihkan kita, dan mengobati kita. Amin saudara. Yang kedua, di dalam Yesus itu ada pengampunan. Yesus selalu ngomong pengampunan. Ketika orang memperhadapkan kepada Yesus seorang wanita yang berzina. Semua ahli-ahli Taurat mengatakan dan membawa satu hukum yang harus dikerjakan. Tuhan, guru, kalau menurut hukum Taurat, wanita yang berzina ini harus dilempari oleh batu, dan itu benar. Dan Yesus cuma berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan duluan melempari batu. Semua orang meninggalkan. Dan ketika dia tinggal sendirian, Yesus menghampiri dan mengatakan satu kata-kata yang mengampuni wanita ini. Dan mengatakan apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, di dalam Yesus bukan hanya ada penerimaan, tapi engkau akan diampuni. Dosamu akan diampuni. Sekelam apapun masa lalumu, dia akan mengampuni kita. Sehitam apapun hidupmu, dia akan mengampuni kita. Amin saudara. Di dalam Yesus ada pengampunan. Yang ketiga, dalam Yesus ada apa? Ada pemulihan. Saudara lihat orang-orang yang dipakai sama Tuhan, hidup mereka itu dipulihkan oleh Tuhan. Kekecewaan mereka dipulihkan, sakit hati mereka dipulihkan, kekalahan mereka dipulihkan. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa, dan hidupnya mereka lebih kuat lagi, lebih powerful lagi dari sebelumnya. Stronger than before. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada pemulihan. Saudara, kalau engkau hari-hari ini putus harap, engkau kecewa, engkau sakit hati, datang sama Yesus, Yesus akan memulihkan hidupmu. Yesus akan memulihkan sakit hatimu, memulihkan kecewamu, memulihkan kepahitan hidupmu, memulihkan hari-harimu yang mungkin susah, hari-harimu yang berat. Tuhan akan memulihkan itu semua. Yang terakhir, Yesus akan memberikan kemenangan. Amin saudara. Paskah hari ini adalah kemenangan. Hari ini yang kita rayakan, hari kemenangan. Kenapa? Karena Yesus bangkit mengalahkan semua maut. Saudara,
Kalau nyawanya saja Yesus berikan sama kita, apalagi untuk menolong kita dari kesesakan yang kita alami hari-hari ini. Kalau hidupnya saja dia berikan buat kita, apalagi hanya untuk menolong kita melewati masa-masa sulit yang ada di depan kita ini. Dia pasti akan menolong kita, dan bukan hanya menolong kita, dia akan memberi kemenangan atas hidupnya kita. Engkau percaya itu? Engkau amini hal itu? Engkau percaya bahwa kebangkitan Yesus yang sedang kita rayakan hari ini itu memberikan kemenangan bagi kita? Saudara, di dalam Yesus itu ada penerimaan, dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada pemulihan, dan di dalam Yesus ada satu kemenangan yang kalau engkau imani hal itu, engkau akan melihat kemenangannya jadi dalam hidupnya kita. Saudara, berapa banyak yang dari kita sedang mengalami kekecewaan hari-hari ini, yang sedang sakit hati mungkin, patah arang, atau kita kehilangan pengharapan melihat situasi yang ada di depan. Saudara, situasi yang ada di depan kita ini setelah virus yang terjadi ini mungkin tidak akan lebih ringan, bahkan mungkin akan lebih berat dari sebelum-sebelumnya. Kita tidak pernah membayangkan situasi akan seperti ini. Ya. Tetapi seberat apapun kondisi ekonominya, seberat apapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, seberat apapun tekanan-tekanan yang akan menimpa kita, saudara, ada Yesus menunggu kita dan mau memberikan kemenangan bagi kita kalau engkau mau datang sama Tuhan hari ini. Amin, saudara. Jadi sia-sia kalau kita mengandalkan manusia. Sia-sia kalau kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan, relasi, kemampuan, pengalaman, sia-sia. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas, kekuatan kita nggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu hidup kita, Tuhan yang tahu masa depan kita, Tuhan yang tahu hari depan kita seperti apa. Saudara, di akhir dari khotbah saya ini saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayatnya yang ke-28. 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai 31. Ini salah satu ayat favorit saya, Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Saya akan bacakan bagi kita. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, berapa banyak hari ini yang kita sedang lelah hari-hari ini? Berapa banyak yang hari-hari ini kita sedang capek? Berapa banyak dari hari ini yang kita sedang kalah, habis-habisan, dihajar kanan kiri, bukan hanya oleh virus, tapi oleh intimidasi, oleh perkataan-perkataan, oleh kehancuran-kehancuran yang ada di depan kita. Berapa banyak hari ini yang kita sedang alami hal-hal yang seperti itu? Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan berjalan. Mereka akan seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, prinsipnya adalah menanti-nantikan Tuhan. Ada 3 hal kalau kita mau belajar menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, saudara percaya nggak sama Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan itu artinya mempercayai Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan yang mengendalikan dan Tuhan yang berkehendak. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan juga berarti menyerahkan hidup kita, rencana kita, masa depan kita, pergumulan kita, keluarga kita, anak kita kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hadapan kita, tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, kita akan melihat pertolongannya nyata dalam hidupnya kita. Yang ketiga, menaati kehendaknya. Tuhan kita Allah yang berkehendak dan kehendaknya itu pasti jadi dalam hidupnya kita. Tidak ada satu hal apapun yang bisa merintangi kehendaknya jadi dalam hidupnya kita. Kalau Tuhan berkata ya, itu artinya ya. Kalau Tuhan berkata tidak, itu artinya tidak. Jadi saudara, menanti-nantikan Tuhan itu artinya mempercayai, menyerahkan, dan menaati Tuhan sepenuh hidup kita. Mari saudara, di Paskah ini kita merenungkan kembali. Kita mengingat lagi bahwa Dia bangkit. Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup.
Dia Allah yang tahu hidup kita. Dia tahu hari-hari depan kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu keluh kesah kita. Dia tahu isi hati kita bicara apa. Dan dia tahu kita setulus hati kepada dia atau tidak. Mari saudara, di kebaktian Paskah kali ini kita datang sama Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Kita percayakan hidup kita sama Tuhan. Kita melihat kepada Dia dan menanti-nantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya kita. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi yang satu hal yang kita pasti, Tuhan memegang kendali. Tuhan mengendalikan seluruh hidup kita. Amin saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami perlu Engkau. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak menyenangkan yang kami hadapi hari-hari ini, kami perlu Engkau Tuhan. Biar kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam hidup kami. Biar kami menjadi orang-orang yang lebih kuat, lebih mampu, stronger dari sebelum-sebelumnya, dari fase kami sebelumnya. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan. Kalau iman kami lemah, kuatkan setiap kami. Kami datang padamu Tuhan, karena hanya padamu kami menemukan penerimaan. Hanya padamu ada pengampunan, dan hanya padamu kami akan merasakan pemulihan, dan hanya padamu ya Tuhan Yesus kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam namamu kami berdoa, amin. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita anak-anaknya. Dalam segala keadaan, dalam setiap situasi, Tuhanlah menolong kita. Bersama
Surgawi, kami mengucap syukur padamu di pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau sudah mau mati bagi kami, bahkan Engkau bangkit, dan kebangkitan-Mu itu ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami tahu kemenangan ada di dalam Engkau, kami tahu Tuhan hidup kami tidak akan sama lagi setelah kebangkitan-Mu ini. Kalau kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau memilih kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh berkumpul pagi hari ini, kami boleh ada merayakan kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, kami akui di hadapan-Mu bahwa apa yang sedang kami lihat hari-hari ini, apa yang sedang kami jalani hari-hari ini Tuhan, itu merupakan hari-hari yang berat bagi kami. Hari-hari yang gak pernah kami bayangkan sebelumnya. Hari-hari yang membuat kami lelah, hari-hari yang membuat kami kadang-kadang putus harap, membuat kami kecewa, membuat kami sakit dengan segala sesuatu situasi yang kami hadapi Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau hanya melihat kepadamu. Kami mau memandang kepadamu Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Kami minta kekuatan-Mu Tuhan. Kami minta damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan dalam hidup kami. Supaya ketika kami menjalani hari-hari yang berat ini, kami gak jadi tawar, kami gak jadi lemah, kami gak jadi kecewa Tuhan. Tapi kami terus berpengharapan kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, seberapa dalam pun jalan yang harus kami tempuh, seberapa terjal pun jalan yang harus kami jalani. Kami tahu Tuhan, endingnya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Endingnya Engkau mempersiapkan berkat bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang kesakitan, jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang kehilangan pekerjaan, jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami kegalauan karena mungkin gak tahu apakah masih bisa mendapatkan income di waktu-waktu ke depan atau tidak. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang menguatkan mereka, dan Engkau yang memegang hidupnya mereka ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau bisa memberkati setiap jemaat-Mu dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa Engkau yang membuka tingkap-tingkap dari langit untuk memberkati mereka. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apa-apa yang sedang mereka rintis hari-hari ini Tuhan. Kalau sekitar mereka boleh down, tapi biar mereka sendiri boleh naik Tuhan Yesus. Usaha mereka boleh lancar ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus supaya Engkau yang memegang usaha mereka, memegang pekerjaan mereka, memegang keluarga-keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan penjagaan-Mu akan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit, yang khawatir, yang takut. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang jamah secara sempurna ya Tuhan. Dan Engkau yang memulihkan kehidupan mereka, memulihkan kondisi fisik mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk dokter-dokter, untuk semua perawat, untuk semua orang-orang yang hari ini bertugas untuk mengalahkan atau untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberikan mereka kekuatan. Penjagaan-Mu sempurna atas hidupnya mereka. Engkau yang tolong mereka ya Tuhan, beri sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu. Engkau yang membungkus, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya mereka terlepas dari virus-virus yang mematikan ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap bisa menjadi berkat. Mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita karena kekasih hati mereka, karena orang-orang yang mereka sayangi meninggalkan mereka karena penyakit ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau yang menguatkan mereka. Kami berdoa Engkau yang menghibur mereka. Kami berdoa Engkau yang menyegarkan mereka kembali, dan Engkau menemani perjalanan mereka di waktu-waktu yang ke depan. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan Yesus, tolong kami semua. Kami juga mau berdoa untuk semua gereja-gereja yang hari ini mengadakan ibadah-ibadah online dimanapun mereka berada, di macam-macam tempat. Tuhan, kami berdoa supaya hikmat-Mu, urapan-Mu, berkat-Mu, hadirat-Mu Tuhan yang paling utama, itu hadir dalam setiap rumah tangga yang menyelenggarakan ibadah-ibadah online ini. Tolong mereka semua ya Tuhan, berkati semuanya ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang juga harus mengikuti ibadah secara online. Kami berdoa ya Tuhan, biar pertumbuhan rohani mereka tetap menuju ke arah yang benar, menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau dalam perjalanan hidup kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami banyak sekali melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Ajar kami melalui ibadah Paskah ini ya Tuhan Yesus, untuk kami benar-benar berjalan dalam kebenaran dan ketetapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi ya Tuhan. Taruh hikmat-Mu dalam hidupnya mereka. Roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah sukacita kita pagi hari ini. Bersama-sama saya jemput jemaat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa, mohon berkat pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang sering kami naikkan kepadamu Tuhan, ku tak dapat berjalan sendiri. Sebabnya kami membuka hati kami, menanti pertolongan Tuhan untuk menyertai langkah-langkah kami ke depan ini. Bersama-sama jemaat Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima berkat yang Kau curahkan bagi kami. Turunlah berkat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci, Allah Tritunggal mencurahkan berkat pemeliharaan dan penguatan kepada jemaat sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Hari Paskah. Biarlah kemenangan rohani yang Tuhan berikan kepada kita terus bertumbuh dan membuahkan buah-buah kehidupan yang indah. Haleluya.